Selamat pagi anak-anak ibu kelas 5. Salam sehat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Anak-anak, hari ini kita belajar bina diri, masih tentang kejujuran. Bagaimana anak-anak menjadi anak yang jujur? Karena berani jujur itu hebat. Ini pesan Tuhan Yesus untuk anak-anak. Di dalam Matius pasal 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Apakah selama seminggu ini anak-anak sudah jujur? Di rumah, di sekolah, di tempat les, dimanapun anak-anak berada, apakah sudah jujur? Kalau sudah jujur, anak-anak berarti hebat ya, dan itu harus tetap dipertahankan. Terus melatih diri untuk jujur. Anak-anak harus ingat ya bahwa jujur itu bukan untuk menghindari hukuman, baik dari guru di sekolah atau dari orang tua di rumah. Karena kejujuran itu bentuk ketaatan anak-anak kepada Tuhan. Hukum keberapa anak-anak yang mengajarkan untuk jujur? Dari 10 hukum Tuhan. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Tidak boleh berbohong tentang sesamamu. Apa yang anak-anak dengar, itu juga yang harus anak-anak sampaikan. Kata Tuhan jangan ya, berarti ini larangan yang serius. Harus melatih diri mulai dari kecil untuk jujur. Ada beberapa kisah di dalam Alkitab anak-anak. Pertama, pasti tahu kisah Adam dan Hawa. Bagaimana mereka jatuh ke dalam dosa karena ada ular yang berbohong. Ular berbohong kepada Hawa kalau Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia akan menjadi sama seperti Allah. Itu cara ular membohongi Hawa. Akhirnya, ular mendapat hukuman dari Allah. Apa hukumannya, nak? Dia menjalar dengan perut, berjalan dengan perut, dan kedua makan debu tanah seumur hidupnya. Ada juga kisah Naaman, Gehasi, dan Nabi Elisa. Waktu Naaman yang sakit kusta, dia datang kepada Nabi Elisa, kemudian Nabi Elisa menyuruh Naaman mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Setelah itu Naaman sembuh. Rasa terima kasih mendorong Naaman memberikan persembahan. Dia sudah bawa hadiah untuk Nabi Elisa, tapi Nabi Elisa menolak itu. Itu semua pertolongan datang dari Tuhan. Jadi Nabi Elisa menolak pemberian dari Naaman. Hamba dari Nabi Elisa bernama Gehasi. Gehasi ini merasa sayang. Sayang sekali kenapa Nabi Elisa itu menolak hadiah dari Naaman. Seharusnya kan diterima. Akhirnya setelah Naaman pulang, tidak berapa jauh dia kejar. Dia sendiri. Tanpa disuruh Nabi Elisa, dia kejar Naaman, kemudian dia berbohong. Katanya, ada tamu yang datang. Jadi Nabi Elisa menyuruh dia untuk meminta sebagian, sedikit dari hadiah yang dia bawa tadi. Dan Naaman bilang, silakan Gehasi ambil. Akhirnya Gehasi itu ambil. Dia pulang, rupanya Tuhan sudah beritahu Nabi Elisa. Sampai dia ke rumah bertemu dengan Nabi Elisa. Nabi Elisa tanyakan, dari mana kamu Gehasi? Kata dia, apa nak? Oh enggak, aku di sini saja. Kata Nabi Elisa, kamu berbohong. Tuhan sudah memberitahukan kepada Nabi Elisa kalau Gehasi itu bertemu dengan Naaman. Hukuman untuk Gehasi apa? Kusta, sakit kusta yang diderita oleh Naaman akhirnya pindah ke
Gehasi akibat dari kebohongan. Peristiwa yang terkenal, kakak dan adik. Ini anak kembar, Yakub dan Esau. Bagaimana Yakub ini sepakat dengan ibunya untuk membohongi ayahnya Ishak. Jadi dia menjadi seperti Esau dengan cara badannya ini ditutupi bulu supaya mirip dengan Esau. Kemudian dia datang, dia bawa makanan untuk ayahnya dan dia mengaku bahwa dia ini Esau. Ayahnya sudah rabun ya karena terlalu tua. Jadi tidak bisa melihat dengan jelas sekalipun. Ayahnya tahu bahwa ini suaranya suara Yakub. Apa yang terjadi, Nak? Setelah Yakub keluar, Esau masuk dan dia marah sekali karena ternyata sudah ada yang lebih dulu datang bertemu dengan ayahnya dan mengaku bahwa itu Esau. Akhirnya apa? Esau keluar, dia marah dengan adiknya, dia ingin pukul adiknya, kemudian Yakub itu lari ke rumah pamannya ke tempat yang jauh karena dia takut bertemu dengan Esau. Jadi kebohongan ini membuat hubungan antara kakak dan adik menjadi tidak harmonis lagi. Nah, anak-anak, ternyata kejujuran itu sangat penting sekali. Ini ada beberapa kata, mutiara, himbauan, pengingat ya untuk anak-anak supaya selalu jujur. Pertama, kejujuran terkadang sangat sulit, tetapi kejujuran selalu menenangkan. Ini Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap bisa dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Kejujuran tidak pernah melukai siapapun. Kebohongan hanya akan melukai dirimu. Kejujuran adalah salah satu kunci ketenangan hati, kemerdekaan bagi jiwa, dan penjaga kemuliaan akhlak. Untuk pertemuan berikutnya di sekolah, nanti dalam kelompok, kita akan membuat kalimat himbauan tentang pentingnya kejujuran ya di kertas HVS. Nanti Ibu akan bagikan kelompok. Di kelas, minggu depan di kelas, anak-anak ingat untuk membawa pensil warna. Anak-anak akan buat kalimat himbauan seperti tadi. Anak-anak bisa buat yang berbeda. Yang tadi hanya contoh. Anak-anak bisa sepakat dengan teman di kelas, di dalam kelompoknya. Tetap semangat anak-anak Ibu belajar dan Tuhan Yesus memberkati.